Eh, Baik Bapak-Bapak dan Ibu, kita mulai saja ya sambil menunggu yang lainnya masuk. Kita akan mulai acara pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu dari Kecamatan Koneksi internet yang saya hormati, Bapak-Bapak se-Kabupaten Sumedang yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan pada hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat melalui Zoom ini ya. Kita ingin melihat optimalisasi evaluasi tentang Desa Cantik Simpatik yang sudah diinput diupdate oleh Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Di sini kami sudah hadir Ibu Kaban dari Bapeda yang akan memberikan sambutannya. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun yang saya hormati Pak ya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Camat se-Kabupaten Sumedang, Bapak dan Ibu para kepala desa se-Kabupaten Sumedang beserta jajarannya ya, perangkatnya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul melalui virtual dalam acara evaluasi transformasi digital di desa, khususnya Desa Cantik Simpatik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curah pada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan semoga terlimpah curah kepada kita selaku umatnya sampai dengan akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam era masa pandemi di Kabupaten Sumedang, pandemi COVID-19 di Kabupaten Sumedang yang telah berjalan sekitar 2 tahun ya, dan kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Oleh karena itu Kabupaten Sumedang yang sudah mempunyai visi Sumedang Simpati, sejahtera masyarakatnya, agamis akhlaknya, maju daerahnya, profesional aparaturnya, dan kreatif ekonominya pada tahun 2023 ini tetap harus tercapai walaupun dalam posisi COVID-19. Nah, dalam era pandemi ini ada beberapa disrupsi ya. Disrupsi itu adalah gangguan-gangguan di mana ada millennial disruption, ada transformasi digital disruption, serta economic disruption. Nah, tiga masalah tersebut memantik satu kondisi yang sangat sulit dan pelik yang sering disebutkan kalau pas sekda itu era VUCA ya. VUCA itu ketidakpastian, kemudian ambigu dan sebagainya. Nah, itu harus kita menangkan gitu. Sehingga dalam era pandemi ini kita harus memenangkan indikator kinerja pemerintah Kabupaten Sumedang dalam arti mencapai visi Kabupaten Sumedang 2023, tetapi kita harus juga menangani era pandemi COVID. Nah, bagaimana strategi kita untuk survive menangani pandemi COVID, kemudian memenangkan juga indikator makro pembangunan dalam kerangka visi Sumedang Simpati. Ini salah satunya adalah dengan akselerasi transformasi digital. Nah, salah satu strategi transformasi digital yang paling mendasar adalah bahwa data di Kabupaten Sumedang ini harus efektif, efisien, akuntabel. Nah,
Kabupaten Sumedang saat ini indeks SPBE sudah mencapai hampir 4,7, udah sangat nomor 1 di Indonesia ya. Tetapi bagaimana transformasi digital ini agar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat? Tadi dalam visi Sumedang sejahtera masyarakatnya, yaitu aplikasi-aplikasi yang telah dibangun di desa, khususnya desa cantik, cinta statistik, dan sistem perencanaan berbasis statistik ini harus optimal. Nah, harus optimal itu bagaimana caranya? Maka data-data yang harus diinput oleh desa melalui aplikasi desa cantik ini harus optimal. Nah, hasil evaluasi yang kemarin sampai dengan saat ini baru mencapai kurang lebih 12% ya, 11,8 sekian persen. Masih banyak input data dari desa yang indikatornya adalah SDGs. Ini masih banyak yang 0%. Nah, sehingga keinginan kita untuk membentuk big data di Kabupaten Sumedang ini mustahil akan tercapai apabila dari Bapak dan Ibu input datanya kosong gitu. Nah, oleh karena itu dalam momen yang sangat penting ini kita akan berdiskusi. Nanti Pak Arief akan menyampaikan desa mana saja yang masih 0%, kemudian desa mana saja yang memang progresnya sudah cukup baik. Nah, ini kepada Bapak dan Ibu Camat juga mohon pembinaannya kepada desa untuk lebih proaktif untuk menginput data-data di desa. Saya kira untuk input data sebenarnya tidak perlu dari nol ya, karena desa sudah mempunyai potensi desa ya, udah masing-masing podesnya sudah punya. Dan aplikasi Desa Cantik ini sebetulnya akan memudahkan Bapak dan Ibu dalam memenuhi data-data yang harus dipenuhi oleh kementerian, baik itu Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan sebagainya. Sehingga kita membuat aplikasi Desa Cantik ini adalah untuk satu kali input Bapak dan Ibu sudah mempunyai data. Nah, data yang dihasilkan dari Desa Cantik ke depan apabila big data di Kabupaten Sumedang sudah terbentuk, maka skala indikator makro tingkat desanya itu bisa kita analisis gitu ya. Misalnya angka indeks pembangunan manusia desa Sukajaya atau desa Pamekarsari misalnya, itu bisa dihitung oleh BPS. Nanti Pak Ilham ya nanti masuk juga, BPS itu akan bisa menghitungkan berapa sih angka indeks pembangunan manusia di desa Pamekarsari misalnya. Misalnya angka indeksnya 60, nah berarti komposit apa yang kurang? Misalnya komposit dari PM itu kan pendidikan, kesehatan, daya beli. Nah, apabila kesehatannya masih sangat rendah, maka Bapak dan Ibu untuk mengalokasikan dana desanya itu bisa membidik sasaran, bisa ke bidang kesehatannya. Kemudian bagaimana laju pertumbuhan ekonomi di desa? Nah, itu bisa terlihat karena dari Desa Cantik ini indikator SDGs-nya adalah ada data sosial ekonomi, ada pendapatan, ada usaha dan sebagainya. Nah, sehingga kami harapkan, kami mohon dengan sangat Bapak dan Ibu dari kecamatan dan desa beserta perangkatnya ini bisa lebih aware terhadap input Desa Cantik ini. Kami maklum bahwa di desa itu banyak pekerjaan. Mungkin kemarin sudah desa simpati, simpati ya untuk stunting. Tapi itu kan bridging dari kader, jadi desa tidak terlalu repot. Nah, kemudian untuk aplikasi e-sakip desa misalnya, tetapi itu akan memang lebih sulit di awal. Tetapi apabila Bapak dan Ibu sudah melengkapinya, itu akan sangat membantu. Saya yakin itu sangat membantu karena transformasi digital ini
hanya tools atau alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Apabila aplikasi ini tidak digunakan, maka non-fan kita akan mendapatkan satu big data atau transformasi digital yang sangat sempurna begitu. Kita ingin Kabupaten Sumedang ini dengan adanya big data dari masing-masing desa, saya yakin semua program dan kegiatan baik itu kabupaten, kecamatan maupun desa ini akan sangat kena sasaran. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini nanti dari BPS kemudian dari Pak Arief juga akan menyampaikan, bukan mohon maaf bukan untuk mempermalukan Bapak dan Ibu, tetapi ini semata-mata hanya untuk evaluasi sebagai acuan kita gitu ya. Dan nanti Bapak dan Ibu bisa menyampaikan kendala-kendala apa sehingga Bapak dan Ibu masih belum bisa input. Di sini nanti ada Pak Arief beserta jajarannya yang bisa nanti membantu Bapak dan Ibu sehingga aplikasi ini bisa digunakan secara optimal. Nah, target dari pimpinan bahwa data yang akan kita peroleh dari Bapak dan Ibu itu di akhir bulan Oktober ini harus 100% data desa itu masuk semua ke kami. Gitu, sehingga bisa kita analisis dan kita sedang membangun juga data berbasis geospasial. Nah, data berbasis geospasial juga ini akan lebih sempurna apabila data-data Desa Cantik ini masuk dari Bapak dan Ibu. Karena ini analisis data yang berbentuk angka tadi, indeks-indeks tadi nanti akan diterjemahkan ke dalam data spasial. Jadi Bapak dan Ibu di desa akan sangat keren apabila di dashboard Bapak dan Ibu, di mini comment center Bapak dan Ibu itu bisa melihat mana jalan yang rusak, kemudian mana sanitasi yang masih jelek, kemudian kakak miskin di sebelah mana, kondisinya seperti apa dan sebagainya. Pokoknya Bapak dan Ibu itu tinggal hanya melihat dashboard di desa, semua terbaca di dashboard tersebut bagaimana kondisi sosial, ekonomi, infrastruktur dan sebagainya di desa. Nah, sehingga kepala desa untuk mengambil keputusan, kepala desa dan BPD itu untuk mengambil keputusan itu bisa melihat transformasi digital apabila Bapak dan Ibu sudah melengkapi data-data yang disediakan dalam platform Desa Cantik Simpatik ini. Sehingga Bapak dan Ibu di desa itu hanya tinggal melihat satu layar saja. Kalau dulu kan monografi desa, profil desa itu dicatat-catat di dashboard yang gede, yang diisinya itu mungkin hanya 2 tahun sekali atau 5 tahun sekali gitu ya. Nanti kalau ada lomba-lomba dan sebagainya baru dihapusan, diusian deui. Nah, sekarang tidak seperti itu karena saat ini transformasi digital itu adalah keniscayaan, sudah tidak bisa lagi tidak bisa lagi dikesampingkan, tetapi menjadi syarat utama kemajuan desa, kecamatan, kabupaten, bahkan Indonesia. Indonesia bermimpi mendapat big data itu semua sumbernya dari Bapak dan Ibu. Apabila Kabupaten Sumedang ini bisa sukses, Desa Cantik Simpatiknya beserta data lainnya ini bisa sukses 100%, maka insya Allah Kabupaten Sumedang ini kabupaten pertama yang mempunyai big data secara lengkap. Itu saja, oleh karena itu kami mohon sekali lagi Bapak dan Ibu dari para kepala desa dan para camat ini bisa menyelesaikan input data Desa Cantik Simpatiknya ini maksimal di akhir bulan Oktober. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita semuanya, karena kita melakukan ini juga ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kaban. Baik Bapak-bapak dan Ibu semuanya, dalam rangka mengoptimalisasi
pelaksanaan program Desa Cantik Simpatik ini. Di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Ilham dari BPS yang akan menyampaikan terkait dengan tata kelola Desa Cantik Simpatik. Kami persilahkan Pak Ilham, kami kasih waktu 30 menit. Hatur nuhun Ibu Meti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kaban, Ibu Kabid, Ibu Meti, dan Pak Kabid TI, Pak Arif, kemudian Bapak Ibu Camat dan Bapak Kepala Desa. Bu Meti, mungkin suara saya terdengar ya, jelas? Suara saya terdengar jelas, Bu Meti? Jelas, Pak. Oke. Mangga langsung saja Pak Denny punten di share screen. Mau dari sana Pak Denny atau dari saya share screen? Ini sudah dari Pak Ilham aja, dari Pak Ilham aja biar. Oh, dari saya aja. Oke. Ya. Dari saya. Bentar. Udah ada Bu? Belum ya? Sudah. Sudah ada? Ya. Sudah tampil itunya ya? Sudah Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya ingin menyinggung sedikit dulu tentang tata kelola Desa Cantik Cinta Statistik, yang dimana di Sumedang ini tambah lagi dengan simpatik sistem informasi berbasis statistik lah ya gitu ya. Oke, selanjutnya ini desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Intinya bahwa karena memang dibutuhkan adalah seperti kebijakan yang bottom up gitu ya. Jadi dari desa bukan objek lagi, tapi sebagai subjek. Dan data-data itu memang perlu diperlukan dari desa hingga bisa membuat data makro kabupaten. Kemudian pentingnya statistik di tingkat desa sebagai dasar informasi dalam proses pembangunan, dalam perencanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi. Data statistik diperlukan dalam penyusunan RPJM desa dan KKP desa. Ini yang selama ini Bapak Ibu laksanakan ya, sudah laksanakan. Kemudian pelaksanaannya, data statistik diperlukan dalam memantau perkembangan pembangunan. Dan evaluasinya, data statistik diperlukan dalam mengukur keberhasilan pembangunan dan keberlanjutannya. Jadi memang data ini sudah sangat penting sekali. Tadi yang ditemukan oleh Bu Kaban bahwa orang siapa yang menguasai big data, itulah dia yang akan menguasai dunia, intinya gitu. Maksudnya dengan data itu pembangunan dalam rencana pembangunan maupun evaluasi itu dengan data yang benar-benar data yang up to date dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian nih, penataan di desa ini memang saya maklumi di desa ini masih banyak sekali ya data-data yang mungkin operator desa agak bingung juga, banyak input data yang dilakukan selain dari ada tadi tambah lagi Desa Cantik, sebelumnya ada dari BKBN, ada SDGs, ada Prodeska, ada Bapak Ibu ya. Nah ini juga mungkin tantangan juga buat kita DPS dan juga Pemda ya, yang sebagai koordinator data adalah Bapeda dalam hal ini, kemudian juga sebagai wali data adalah Diskominfo. Ini mungkin kita juga sudah pernah berdiskusi dengan Pak Sekda bahwa mudah-mudahan di Sumedang ini bisa diciptakan satu data itu gitu. Jadi bisa saja Desa Cantik itu hanya brand saja Ibu, tapi dalamnya nanti terkandung ada Podesnya, ada Prodeska, ada apa, dan itu cita-cita kita gitu. Jadi mudah-mudahan nanti dengan itu operator di desa tidak terlalu banyak kerja, hanya satu
input saja, tapi sudah mewakili semua. Keinginan kita seperti itu. Ya, aktivitas benar kegiatan statistik pada level desa, tujuan menciptakan pemahaman penggunaan pentingnya statistik, kemudian terwujudnya agen statistik desa. Nah, ini yang kita harapkan. Gitu. Jadi kewajiban melaksanakan pendataan statistik itu juga bukan hanya kewajiban BPS, tapi semua insan, semua manusia, termasuk di aparat desa. Kita menginginkan ada agen statistik di desa, gitu. Jadi desa bisa menciptakan intinya sudah bisa membangun suatu apa istilahnya kerangka atau manajemen statistiknya di desa, gitu. Jadi sudah tidak ini lagi gitu di desanya. Kemudian impact-nya, outcome-nya data statistik level desa baik dan lengkap. Kemudian pembuatan kebijakan di level desa secara mandiri dan tepat sasaran. Lanjut, perlunya pembinaan statistik di tingkat desa. Data-data statistik yang terdapat di desa dapat dikelola dengan standar, penggunaan dan data statistik yang lebih baik dalam pembangunan di desa. Kemudian meningkatkan kesadaran dan peran aktif. Nah, Pak Uji. Lagi. Meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat desa mengenai pentingnya data statistik. Kemudian kebutuhan pengetahuan tentang statistik di desa. Kemudian ini peran BPS dalam pembinaan statistik desa. Kebetulan Sumedang itu masuk dalam 100 desa yang menjadi quick-nya BPS. Untuk hal ini, ya memang yang menjadi pilot project itu Desa Sukajaya. Dan kebetulan Pemda Sumedang menginginkan bahwa semua harus masuk desa cantik ini. Maksudnya ya desa cinta statistik. Berarti bukan berarti bahwa BPS saja yang berperan, karena kebetulan BPS itu yang menjadi koordinator dalam statistik. Tapi statistik itu intinya adalah data-data yang atau indikator-indikator yang bisa menggambarkan kemajuan, evaluasi dan pembangunan di desa itu sendiri, kan. Mungkin nanti lebih jelasnya untuk input data dan sebagainya nanti mungkin Pak Kabid dari Sistem Info ya yang menjelaskannya. Ini lanjut saja mungkin. Data kelola desa cantik, kemudian juga kalau ini dari BPS-nya, karena kewajiban BPS itu sebagai pembina data, di dalam desa cantik juga, sama dia menyusun informasi statistik yang dibutuhkan di tingkat desa. Ini sebenarnya sudah kita lakukan di desa Sukajaya khususnya gitu ya. Tapi untuk pembinaan atau BIMTEK-nya itu sebenarnya sudah kita laksanakan di seluruh desa, hanya untuk yang desa selain Sukajaya dan Ciberem Kidul itu baru tingkat operator saja gitu. Mungkin ini perlu nanti kita berjenjang, karena desa cantik ini tidak hanya dalam rentang waktu yang pendek, tapi terus berkesinambungan. Ini kemudian di Pusdikat BPS yang mengadakan pelatihan-pelatihan desa cantik ini. Kemudian yang menjadi koordinatornya adalah di BPS Kabupaten Kota. Ya, kebetulan saya yang ditunjuk oleh Bapak Kepala untuk menjadi pembina statistik desa cantik ini. Nah, kemudian di aparatur desa adalah mendapatkan pembinaan statistik oleh pembina statistik desa sesuai dengan kebutuhan desa. Ini dari BPS-nya, gitu ya. Mungkin tadi Bu Kaban juga sudah menginginkan diusahakan memang di akhir tahun ini kalau bisa data-data itu sudah di-input semua, sudah tergambarkan, karena bocorannya gitu ya, akan ada penganugerahan untuk desa cinta statistik ini di akhir tahun. Gitu ya. Tapi intinya adalah tujuan kita bukan tujuan utama kita, tapi kita membangun data desa yang memang bisa membangun data yang bersifat mikro, sehingga segala pembangunan atau kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah itu akan lebih mudah menyalurkannya di desa. Kemudian
ini dari segi BPS-nya ya, kita sudah melaksanakan pelatihan juga yang diadakan secara nasional untuk pembinaan desa cantik statistik ini. Pelatihan sudah memasuki tahap 2 lah bahkan. Tahap 1 kita ada intinya public speaking, role playing dan sebagainya. Kemudian tahap 2 ada lebih dalam lagi secara detail ke prinsip satu data, pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan penyajian data, pemanfaatan data untuk pembangunan dan manajemen kualitas data. Itu yang tahap keduanya. Itu sudah kita ikuti, sudah saya ikuti juga di tingkat nasional pelatihan untuk pembekalan pembina desa cantik ini. Kemudian juga di BPS juga mengeluarkan, ada di paling bawah ini bisa dibaca, ada pulsa Ibu ya. Bapak Ibu, pulsa itu pusat layanan pembelajaran statistik. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload dari Play Store-nya masing-masing di HP untuk pembelajaran statistik. Silahkan ketik pulsa di Play Store-nya gitu. Nanti di situ misalnya statistik dasar itu apa konsep definisinya, inflasi apa konsep definisinya, dan bagaimana ada tutorialnya, bagaimana mendapatkan angka itu dan sebagainya, kemiskinan dan sebagainya gitu. Boleh Bapak Ibu jadi bisa belajar mandiri dari aplikasi pulsa ini. Silakan di Play Store bisa di download pulsa ini, terbuka bebas, siapa saja boleh untuk mendownload pulsa ini. Kemudian pembinaan statistik desa bagi di luar 100 desa. Nah ini juga kemarin selain Sukajaya, kita juga BPS Jawa Barat menginginkan lagi 2 desa atau 1 desa karena kita sudah 1 desa. Kemudian kita masukkan desa Ciberem Kidul. Kemudian untuk kebijakan di Pemdanya adalah semua desa kita usulkan jadi desa cantik simpatik. Boleh nanti kalau memungkinkan, selain karena BIMTEK ini terbatas waktu dan tenaga, nanti kalau misalnya desa-desa ingin menemukan narasumber yang nanti untuk pengisian, cara pengisian, konsep definisi dan sebagainya, bisa menghubungi kami di BPS Kabupaten Sumedang ataupun juga di Diskominfo ya, dengan Pak Kabid. Nah, di desa juga perlu sebagai subjek dalam pengelolaan dan pemanfaatan data di wilayahnya masing-masing dalam rangka pembangunan yang lebih baik. Ini sifatnya sudah mikro. Nah, ini saya buat juga nih perkembangan pembinaan statistik sektoral desa BPS Kabupaten Sumedang bersama pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, program Desa Cantik Jatuh Cinta Statistik dengan sistem informasi manajemen perencanaan berbasis statistik atau desa simpatik. Ya, di simpatik ini kependekan dari sistem informasi manajemen perencanaan berbasis statistik. Ini latar belakang upaya forum data satu data Indonesia itu BPS Kabupaten Sumedang, Dinas Kominfo, Dinas PMD, serta Bapeda sebagai koordinator, terus melakukan pembinaan data sektoral terhadap desa cantik yaitu desa Sukajaya. Dan ini yang masuk PIPIN ya maksudnya ya. Tapi kita melaksanakan pembinaan juga ke seluruh desa. Nah, ini juga sebenarnya sudah kita laksanakan. Kemudian desa cantik ini intinya sudah dimasukkan, kita berkolaborasi dengan Diskominfo Cantik, dimasukkan ke dalam aplikasi Office yang dibangun oleh Diskominfo ya. Jadi seluruh desa sudah bisa menginput aplikasi desa cantik ini. Pembinaan dilakukan mulai dari tataran pimpinan organisasi pemerintahan desa APD, para camat, para kepala desa dan operator desa. Saya lanjut saja kalau ini. Nah ini mungkin saya tambahkan di sini ya. Ini juga sebagai pengetahuan kita semua ya. Saya juga hanya refresh, saya juga sambil terus belajar bahwa data dapat dikatakan baik jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1, objektif. Artinya sesuai dengan keadaan sebenarnya. 2, representatif, artinya mewakili atau persoalan yang ada, sesuatu yang lebih luas. 3, mempunyai tingkat kesalahan baku yang kecil. Ya, istilah statistiknya simpangan bakunya kecil, standar errornya kecil. Jadi ibaratkan kalau misalnya kita survei, itu estimasi surveinya tidak terlalu jauh dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian 4, up to date, data harus masih baru atau tidak kadaluarsa. 5, relevan, data yang dihasilkan harus ada hubungannya dengan persoalan yang akan dipecahkan.
Data dikatakan reliable atau handal jika telah memenuhi minimal tiga syarat data paling atas. Jadi objektif, representatif, kemudian mengisi pangan baku yang kecil, pesan baku yang kecil. Nah, makanya ini dasar syarat ini juga ini kan tidak statis ya Bapak Ibu. Bahwa data itu intinya adalah setelah kita bangun database yang baik, yang perlu kita lakukan adalah mengupdate data itu. Jadi tidak mungkin data itu statis gitu. Jadi tiap tahun kita update. Tapi mungkin ya untuk Desa Cantik ini awal-awalnya mungkin kita melakukan kegiatan dengan keras dan capek mungkin ya. Tapi selanjutnya kalau sudah database itu terbangun, mudah-mudahan kedepannya tinggal update saja. Gitu. Jadi tidak terlalu berat gitu, dibanding awal-awal yang kita bangun. Apalagi kita punya e-office yang cukup yang baik dan itu bisa sangat memudahkan kita. Ya. Ada 2 jenis kuesioner yang dirancang BPS Kabupaten Sumedang dalam program Desa Cantik Simpati ini, ya, yang mungkin perlu diketahui Bapak Ibu, Kedami Office, mungkin di menunya dalam Desa Cantik Simpati di bawahnya adalah pertama adalah itu kalau di office-nya namanya data Desa Cantik dan SDGs, karena memang ada irisan antara Desa Cantik dan SDGs, kita gabungkan situ. Itu sebenarnya kuesioner dari rumah tangga. Ini adalah kuesioner yang harus disurvei ke rumah tangga. Kita bisa bisa mendapatkan data-data rumah tangga atau keluarga yang ada di seluruh desa. Kemudian yang keduanya adalah kuesioner potensi desa. Nah, inilah potensi desa yang menggambarkan kalau Bapak Ibu di desa mungkin sering yang lebih familiar adalah kita mendapatkan data monografi desa. Nah, karena sudah canggih dan sudah ada e-office, buat apa lagi kita buat monografi itu dalam bentuk manual ya, sudah ada dalam e-office-nya. Nah, potensi desa ini kita sudah masukkan ke dalam e-office ini. Jadi untuk potensi desa ini itu bisa di surveinya itu tidak ke rumah tangga, tapi aparat desa yang mungkin lebih tahu bisa langsung input di situ. Ya, jadi selain kita punya gambaran profil desa, ya, nanti outcome-nya profil desa, juga itu bisa menggambarkan gambaran data yang lebih mikro di direktur rumah tangganya ke dalam setiap rumah tangga yang ada di desa tersebut. Ini maksudnya perencanaan pembangunan desa yang berfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan penanggulangan kemiskinan itu harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang faktual dan valid sebagai salah satu inputnya. Jadi maksud diadakannya adanya Desa Cantik itu. Namanya cantik itu cinta statistik, ya kaitannya pasti dengan data. Tersedia data yang up to date pada aplikasi Office yang mencakup data direktur rumah tangga yang ada di menu Desa Cantik dan SDGs, data monografi desa atau profil desa lengkap yang ada dalam menu kuesioner potensi desa. Tujuan fokus program Desa Cantik Statistik adalah optimalisasi sistem informasi desa yang berbasis masyarakat, agar desa mampu menyusun dan menghasilkan data yang bersifat mikro dengan by name by address sehingga perencanaan pembangunan desa lebih tepat sasaran. Kalau misalnya sudah punya database yang bagus, Desa Cantik Statistik itu, maka seluruh program pemerintah pun mudah untuk kita aplikasikan. Jangan-jangan kalau Pak Arif bilang, Pemda mau apa itu udah belum minta, kita sudah siap datanya gitu. Itu yang diinginkan seperti itu. Jadi sudah menghasilkan data mikro dengan by name by address. Lagi nanti dikaitkan dengan tadi bilang bukan bilang geospasialnya, kita bisa melihat langsung secara visual masyarakat mana sih yang sebenarnya harus dibantu dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh kuesioner ya. Nah, sebenarnya ini kuesioner yang saya masukkan ke dalam di Office. Jadi kalau sekarang kan sudah dibuat aplikasinya ya. Jadi kalau misalnya yang Bapak Ibu yang sudah familiar dengan di Office itu sebenarnya ini nggak perlu jadi kita tinggal langsung input saja di HP kita kan gitu ya. Ini base kuesionernya gitu ya yang saya usulkan di Desa Cantik ini. Ini ada 7 bab. Nah ini kuesioner ini pengenalan tempat, bab keduanya keterangan petugas dan responden, ketiganya keterangan perumahan, 4 keterangan sosial ekonomi anggota keluarga. Ini yang saya lihat kemarin juga kebetulan saya kompetisi ke Desa Sukajaya.
yang kadang-kadang juga membuat susah data-data ini. Padahal desa juga sangat perlu ya data-data ini, gitu. Sertifikat tanah dengan NIK-nya dan sebagainya, gitu. Nomor-nomor tanah tuh, NJOP dan sebagainya kan itu sangat perlu sekali. Kemudian pendapatan keluarga, kepemilikan aset dan keikutsertaan program. Program-program apa saja yang sudah dia ikuti, yang sudah dia dapati, gitu. Ya, program-program yang bantuan pemerintah dan sebagainya. Jadi ada dalam kuesioner di direktur rumah tangga ini, dari 7 bab. Nah, kemudian potensi desa ini lebih banyak lagi, ada sampai 18 bab. Jadi tiap-tiap bab itu juga ada sub-subbabnya. Nanti bisa dilihat Bapak Ibu, boleh nanti karena sudah ada di office, buka-buka saja gitu ya. Apa saja yang ada di bab 3, misalnya ada apa saja yang ada di bab 4, sehari-harinya gitu. Termasuk juga ada sosial keagamaan, ada olahraga dan hiburan, berapa jumlah lapang bulu tangkis di desa A dan sebagainya. Bisa lengkap begitu. Ada sosial, ekonomi, budaya. Nah, ini yang menggambarkan monografi desa. Jadi setiap desa mudah-mudahan kalau bisa data-data ini lengkap, itu sudah tergambarkan potensi desa tersebut. Sangat lengkap. Nah, kemudian ini realisasi pencacahan desa cantik simpatik. Ini yang saya buka di link yang diberikan oleh Pak Arif dan Pak Firman. Nanti mungkin secara detailnya Pak Arif saja yang menjelaskan. Jadi di Quick Win BPS itu kebetulan Desa Sukajaya yang sebagai pilot project. Nah, itu untuk per tanggal 27 September itu Desa Sukajaya sudah menyelesaikan pencacahan sebanyak 1.016. Tapi saya lihat tadi sudah lagi sedikit dari 2.400-an kakak. Berarti baru 41,1% Ibu. Jadi mudah-mudahan saya kemarin sudah ke sana, diusahakan di ya tadi Oktober atau November kita udah selesai di 100% gitu. Ya, jadi dari yang menginput lebih dari kemudian yang menginput lebih dari 100 kakak berjumlah 94 desa. Ini gambaran yang saya lihat dari link yang dikasih oleh Pak Arif dan Pak Firman. Namun masih ada sekitar 40 desa yang belum menginput sama sekali. Nah, ini mungkin PR kita dalam e-office gitu ya, masih ada. Untuk lebih jelasnya tabel berikut. Nah, ini saya hanya menginginkan 10 besarnya saja dulu. Ini saya lihat mungkin Pak Arif mensortnya adalah dari jumlah total kakak yang telah dicacah, bukan presentasi ya. Ini yang paling besar adalah Cileles 1668, kemudian Ciberkulon 138 yang sudah dicacah, terutama berarti oleh direktori tadi yang kuesioner pertama, Nah, mungkin juga ini masukan ke Pak Kabid Diskominfo. Ini yang jumlah total keluarga mungkin juga perlu dicek lagi ke Disdukcapil karena kabarnya Ciberem Kulon itu sudah melaksanakan 100% pencacahan itu. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah 100%, berarti jumlah total kakaknya tuh 1.385 gitu. Jadi yang ini mungkin masih ada terkandung NIK yang double atau NIK yang ini ya kita perlu dicek lagi. Gitu. Jadi ini keseluruhan mohon nanti dicek lagi. Bisa saja sebenarnya presentasinya lebih besar dari yang sudah ada di sini. Gitu ya. Dan sementara Sukajaya itu menempati posisi 10 dengan 1.000 tadi udah 1.038 kalau nggak salah naik nambah lagi. Jumlah angka 2.000-an. Nah itu saja. Nah, mungkin ini hanya dokumentasi yang tadi dilakukan di Sukajaya ini dengan Pak Sekda. Nah ini BIMTEK-nya gitu ya kita sudah melakukan beberapa kali. Nah ini Pak Kabid. Jadi menyelesaikan masalah e-office-nya. Ini masalah konsep definisi yang dijelaskan dalam data statistik itu. Nah, ini adalah quote dari Pak Jokowi yang saya ambil. Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Kini data lebih berharga dari minyak. Oleh karena itu, kedaulatan data harus diwujudkan. Hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan. Tidak boleh ada kompromi. Apapun itu gitu. Jadi data itu tadi harus memenuhi yang data yang baik tadi, relevan, reliable, dan itu tidak boleh ada kompromi. Kalau memang sesungguhnya datanya begitu, ya kita sajikan seperti itu. Gitu. Itu data yang baik dan sebagainya. Dan juga ada quote saya ambil dari Bung Hatta, Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Jadi kita bangun data itu dari desa, kalau dari desanya mikronya sudah bagus, insya Allah
data makronya Sumedang, Jawa Barat, dan Indonesia pun akan bagus. Terima kasih Ibu Meti, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu. Stop. Terima kasih Pak Ilham atas paparannya tadi terkait dengan tata kelola Desa Sati Sipatik, di mana desa ini bukan jadi objek ya, tetapi sebagai subjek dan ujung tombak di dalam pembangunan, di mana nanti sebagai dasar informasi dalam proses pembangunan, baik itu dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Nah, tadi dikatakan juga bahwa data yang baik itu ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama itu harus objektif, kemudian representatif, kemudian juga tingkat kesalahannya itu kecil, up to date, dan relevan. Nah, itu yang harus kita betul-betul syarat dari data yang baik ini. Nah, dari Desa Simpatik ini kita lihat ya sudah dilakukan pembinaan dan juga penginputan data, tetapi memang hasil dari penginputan ini yang harus kita dorong lagi supaya di bulan Oktober ini kita bisa 100% setiap desa itu menginput data Desa Cantik Simpatik itu. Baik, untuk diskusi ya nanti kita sekaligus saja. Sekarang kita lanjut kepada narasumber yang kedua, yaitu Pak Kabid dari Kominfo, yaitu tentang evaluasi program Desa Cantik Simpatik. Kami persilahkan Pak Kabid. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Bidang Kabid yang saya hormati, Ibu Kepala Bapeda, mungkin masih bergabung yang saya hormati juga, Pak Ilham, Pak Bro Ilham dari BPS yang saya hormati. Terima kasih Pak Bro sudah bergabung. Teman-teman di desa, Pak di kecamatan, kemudian para ujung tombak pelayanan, ini teman-teman di desa yang sangat saya banggakan juga. Alhamdulillah untuk kesempatan kesekian kalinya kita bisa bertemu lagi meskipun melalui daring, dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan juga untuk memberikan sedikit insight gitulah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan bisa memberikan pencerahan lah untuk teman-teman di desa. Jadi kita acaranya hari ini tentang sharing ya teman-teman ya. Kalau disebut dengan evaluasi tadi saya mohon maaf agak kurang setuju karena saya bukan evaluator begitu. Jadi kita sharing saja. Baik teman-teman, seperti biasa saya akan menampilkan dulu sedikit materi tentang data scientist. Ini menurut saya ini sangat relevan sekali dengan agenda kita hari ini. Tadi sudah disinggung oleh Pak Ilham, nanti di desa itu ada, kalau sekarang kan disebutnya istilahnya baru disebut operator e-office, operator SDGs. Nah, kalau saya lebih cenderung di desa itu sekarang ada data scientist gitu. Ada data scientist. Apa itu data scientist? Nih, data scientist ini orang yang mengumpulkan, mengolah, menganalisa data sehingga dapat berguna dalam mengambil sebuah keputusan dalam perusahaan atau dalam sebuah organisasi. Data scientist ini sekarang yang sedang happening ya teman-teman. Sedang naik daun lah gitu, sampai di beberapa perguruan tinggi saat ini berlomba-lomba membuka jurusan baru yang disebut dengan jurusan data scientist. Data scientist ini gabungan, kalau saya lihat, gabungan dari ilmunya Pak Ilham ini, ilmu statistik, digabung dengan database, digabung dengan ilmu teknologi informasi lah, khususnya digabung dengan ilmu komputer. Nah, ini orang ini disebutnya dengan data scientist. Terus untuk apa sih data scientist itu? Nah, data scientist itu tujuannya nih untuk membantu perusahaan gitu. Membantu perusahaan membuat keputusan-keputusan yang lebih cepat dan lebih baik.
Nah, biasanya kan data scientist ini memang berkembangnya awalnya bukan dari di sektor pemerintahan, bukan di sektor kita, tapi data scientist ini berkembangnya di tetangga sebelah ini, di sektor private. Karena sektor private itu tekanannya begitu luar biasa, mereka harus berlomba-lomba, mereka harus berinovasi, mereka harus bersaing, merebut market share gitu yang disebut. Ujung-ujungnya kan mereka ingin menguasai pasar gitu, ingin menjadi pemasar nomor 1 gitu. Nah, awalnya di sana gitu, mereka menganalisis setiap perilaku konsumen, menganalisis bagaimana sampai cuaca pun mereka jadikan sebagai sebuah parameter gitu. Tujuannya ya untuk itu, untuk membuat sebuah keputusan kapan harus meluncurkan sebuah produk baru, kapan harus melakukan inovasi terhadap sebuah produk baru. Bapak Ibu mungkin masih ingat bagaimana sebuah mobil Avanza didesain itu hasil survei masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia itu ternyata sukanya itu naik mobil itu sekeluarga, banyakan gitu. Tapi sukanya itu harganya tidak terlalu mahal. Sukanya lagi bahan bakarnya harus irit gitu. Nah, lahirlah mobil Avanza. Kemudian mobil Avanza ini kapan harus ganti facelift gitu istilahnya. Kapan harus ganti tampilan, kapan harus disegarkan kembali. Nah, itu semuanya itu dibutuhkan peran seorang data scientist. Ini akan sangat relevan dan sekarang memang sudah mulai dirilik oleh dunia kita, dunia birokrat gitu ya. Sekarang birokrat sudah mulai juga mempelajari data scientist. Kenapa? Karena pada prinsipnya kita di birokrat juga sebetulnya sama. Bagaimana memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Bagaimana kita bisa mendeliver sebuah layanan kepada masyarakat dan layanan itulah yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu. Inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dengan demikian kita juga perlu mempelajari data scientist gitu. Ini sebagai. Nah, apa sih yang dilakukan oleh seorang data scientist? Ini mungkin kita obrolan saya ini, materi saya ini mungkin agak mengawang-awang lah mungkin bagi Bapak dan Ibu sebagian besar, tidak apa, ini hanya sebagai insight tadi. Jadi melakukan analisis gitu ya, analisis data dari sebuah perusahaan. Kalau Bapak dan Ibu melakukan analisis terhadap data-data yang memang ada di desa Bapak dan Ibu gitu. Kami di Kabupaten Sumedang juga sama melakukan analisis terhadap data-data yang ada di Kabupaten Sumedang. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kaban, kita akan menuju sebuah big data gitu. Kabupaten Sumedang ini setiap hari memproduksi data, data tersebut sekarang kita dokumentasikan dengan baik, kita simpan dengan baik, kemudian data tersebut akan kita analisis. Gitu. Alat-alat yang digunakannya kan banyak, dari mulai yang sederhana dengan menggunakan Microsoft Excel, menggunakan SPSS. Nah, ini SPSS ini pasti mainannya Pak Ilham, ini salah satu mainan Pak Ilham. Pak Ilham langsung ketawa kalau mendengar SPSS gitu. Atau dengan menggunakan bahasa pemrograman khusus yang itu seperti ini, misalkan Python. Nah, ini yang sekarang di kami di Diskominfo Sanditik sedang kita coba uji cobakan gitu. Kita menggunakan bahasa pemrograman khusus untuk melakukan analisis data. Nah, ini kemudian data scientist ini peran di desa sebagai apa? Mereka juga harus berperan sebagai penanggung jawab kualitas data gitu. Jadi data-data yang ada di desa, siapa orang yang paling bertanggung jawab terhadap kualitas data tersebut? Dialah seorang data scientist. Nah, untuk menjadi data scientist tadi, materi dari Pak Ilham itu menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh Bapak dan Ibu di desa. Kita saat ini, kalau boleh saya sarankan ya usulkan, oke, kita sekarang tidak usah berlomba-lomba di kecepatan Bapak dan Ibu. Kita tidak usah berlomba-lomba di kecepatan bagaimana supaya desa kita segera selesai melakukan pengisian data. Kalau pada akhirnya kita akan mengesampingkan dari kualitas data. Jadi saya mohon dengan sangat Bapak dan Ibu, sudahlah kita nggak usah cepet-cepetan. Yang penting kita sudah 100%, yang penting kita sudah ngisi. Tapi kalau data yang Bapak Ibu input itu tidak berkualitas, tidak baik, tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, nah mohon itu dipertimbangkan kembali. Kenapa? Karena ini akan sangat berbahaya sekali Bapak dan Ibu. Akan sangat berbahaya sekali. Hasil data dan data-data yang Bapak Ibu kumpulkan dari tingkat desa, kalau datanya tidak berkualitas, nanti kesimpulan yang kita peroleh, hasil analisis yang kita peroleh itu akan tidak berkualitas juga. Yang pada akhirnya yang saya khawatirkan
pimpinan nanti mengambil keputusan berdasarkan data yang tidak berkualitas dan akhirnya akan menghasilkan sebuah kebijakan yang tidak berkualitas pula. Jadi mohon nanti data yang diisikan gitu ya, mohon betul-betul data yang memang berkualitas gitu. Dan Pak Ilham, teman-teman di BPS ini yang harus bertanggung jawab, Pak. Kami mohon dengan sangat Bapak bisa membantu mendampingi teman-teman kami di perangkat desa, di 270 desa, bagaimana kita dampingi mereka supaya data yang dihasilkan, data yang didokumentasikan oleh teman-teman di desa, itu betul-betul data yang valid dan data yang reliable. Supaya analisis yang nanti kita gunakan itu menghasilkan kebijakan yang valid dan reliable juga. Kemudian peran data scientist berikutnya apa? Memvisualisasikan data. Nah, memvisualisasikan data yang sudah olah. Nah, ini mungkin nanti bagian kami lah, tidak apa-apa ini. Jadi Bapak Ibu nanti punya dashboard. Nah, itu salah satu bagian dari data tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang data scientist. Nah, ini contohnya data scientist hasilnya seperti ini, menyajikan data dalam berupa peta, membuat grafik-grafik yang ini di dashboard e-office, di dashboard Sakip, kemudian di dashboard SDGs, kami sudah buatkan gitu, meskipun masih sangat-sangat sederhana. Kemudian Bapak dan Ibu, alat-alat yang digunakan untuk menjadi seorang data scientist itu seperti apa? Kita lihat. Nah, ini contohnya ya, ini untuk menambah wawasan saja Bapak Ibu ya. RapidMinder gitu. Ini tools yang digunakan untuk mengolah data yang ada, membuat prediksi-prediksi, membuat clustering, pengelompokan, kemudian yang menghubung-hubungkan gitu ya. Sehingga nanti kita bisa membuat sebuah kesimpulan, bisa menarik benang merahnya lah istilahnya dari sekumpulan-sekumpulan data yang ada gitu. Jadi kita sudah menurut saya ya mudah-mudahan Kabupaten Sumedang sudah lebih advance lah gitu, sudah one step ahead, 10 step ahead begitu. Kemudian contoh lainnya lagi yang sangat populer ini menggunakan ini nih, TabView. Ini sebuah tools yang sangat populer untuk yang digunakan oleh para data scientist gitu untuk memvisualisasikan data-data yang telah dianalisis. Oke, Bapak dan Ibu, ini di kesempatan pertama. Kemudian yang keduanya, paparan yang keduanya, mohon maaf sebentar. Yang paparan yang keduanya ini nih yang mungkin yang kurang begitu mengenakan bagi dari Bapak dan Ibu, karena saya mendapat amanat harus menyampaikan evaluasi, rekapitulasi dari pengisian data Desa Cantik, Desa Simpatik, Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu yang nanti akan kami share juga kepada Bapak dan Ibu. Data pengisian Desa Cantik, Desa Simpatik per tanggal 29 September jam 13 barusan gitu. Sengaja kami buatkan di last minute. Ini sudah ada langsung per kecamatan Bapak dan Ibu. Kecamatan pertama Jatinangor. Kecamatan Jatinangor ini jumlah kakak yang sudah diisi dan ini jumlah dari jumlah kakak di desa tersebut. Ini kalau ada protes jumlah kakak, jumlah ini mohon maaf kami tidak bisa jawab ya, karena kita tidak melakukan pengolahan data sedikit pun. Ini pure kita mengambil langsung dari Disdukcapil. Barangkali nanti kalau ada ketidaksesuaian, kami komunikasikan dengan Disdukcapil supaya teman-teman di Disdukcapil bisa segera melakukan perbaikan. Jadi memang masih ada desa-desa yang belum melakukan pengisian Desa Cantik, Desa Simpatik ini, belum melakukan update data. Ini ada 2 desa yang masih 0, kemudian Desa Cibesi baru 1 keluarga, 1 kakak. Ini sepertinya perangkat desanya ini, kakak perangkat desanya. Biasanya kalau 1 ini baru coba-coba. Ini kemudian ini Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Bapak dan Ibu.
Jadi yang paling banyak sudah melakukan pengisian itu Desa Sindang Pakuwon 251 keluarga. Oke, nanti bahan ini kami share ya Bu Kabid. Nanti saya kirimkan supaya nanti Ibu dapat men-share ke teman-teman di kecamatan atau di desa. Kemudian Tanjung Sari, ini juga masih sama, masih ada beberapa desa yang kosong. Kemudian ini Desa Pemulihan, Kecamatan Pemulihan, mohon maaf, Kecamatan Pemulihan juga masih ada yang kosong. Secara kabupaten total keseluruhan dibandingkan yang sudah diisi dengan jumlah KK seharusnya diisi itu kurang lebih baru di angka 12%-an. Kemudian ini Sumedang Selatan, alhamdulillah sudah tidak ada yang kosong. Tidak ada yang kosong lagi. Hanya Desa Marga Laksana baru 4 keluarga. Ini sekretaris desanya, kasih pelayanan, mungkin kasih ini. Kemudian Sumedang Utara. Ini Sumedang Utara. Ini Desa Kecamatan Cimalaka, Desa Padasari, Desa Cimalaka, ini masih baru sedikit pengisian data SDGs-nya. Paseh, Bapak dan Ibu, ini Desa Paseh di Kecamatan Paseh. Dharma Raja. Situ Raja. Waduh, Bapak dan Ibu, silakan. Nggak usah dipoto ya, nggak usah dipoto Bapak Ibu. Nanti filenya kita share saja. Rancakalong. Ini Rancakalong. Kemudian Tanjung Kerta. Tanjung Kerta masih beberapa desa masih 0. Kemudian Conggeang. Buah 2. Nah, ini Buah 2. Sudah tidak ada yang kosong lagi Buah 2. Selamat, hebat. Kemudian Jatinunggal. Mantap. Jatinunggal masih ada 1 desa yang masih kosong. Desa Kirisik, Desa Banjarsari baru 1 keluarga. Kemudian Jati Gede, Jati Gede juga luar biasa, sudah tidak ada lagi yang kosong. Tomo, ini masih ada 1 desa yang kosong. Kemudian Ujung Jaya, Cisitu, ini masih ada 1 yang kosong. Kemudian Sukasari,
Memilih tanda tangan. Ini tanda tangan. Oke, Sukasari, kemudian Ganeas, kemudian Cibugel. Ini Cibugel, kemudian Tanjung Wangi. Ini Desa Surian. Desa Surian, Desa Surian. Oke, Bapak dan Ibu, itu ya rekapitulasi pengisian Desa Cantik, Desa Simpatik yang sudah masuk ke kami. Sekali lagi saya ingatkan Bapak dan Ibu, jangan sampai karena Bapak dan Ibu mengejar angka persentase, tapi pada akhirnya mengesampingkan dari kualitas data. Kami mohon dengan sangat kualitas data pun betul-betul Bapak dan Ibu perhatikan. Karena apa? Yaitu karena tadi kalau datanya yang tidak valid, nanti kami khawatir kebijakan pimpinan pun menjadi tidak tepat gitu, karena data yang disediakannya tidak valid. Seperti biasa Bapak dan Ibu, memang ini mungkin sebuah pekerjaan yang tidak mudah ya. Tidak ya, entry data yang Cisarua nggak muncul Pak. Kecamatan Cisarua Pak? Ya. Oh, mungkin terlewat. Nanti di share aja Pak. Nanti file PDF-nya nanti kami share. Siap, terima kasih Pak. Ya, tenang Pak. Nanti kami share. Kemudian Bapak dan Ibu, mohon izin juga Bu Kabid, ada pesan sponsor dari kami Diskon Invest Analitik. Bapak dan Ibu, untuk proses penandatanganan sekretaris desa yang melalui apa? Melalui WA bot ya. Kemarin-kemarin kan sempat usulan ya. Terutama yang desanya, kepala desanya sedang cuti, kan tidak boleh menandatangan. Ditandatangan oleh PLT, oleh Pak Sekretaris. Nah, yang lewat WA bot pun sekarang sudah bisa ditandatangani oleh Sekretaris Desa. Pada saat memberikan nomor, si petugas penomoran, begitu mah 2 kalinya. Penandatangannya silakan dipilih. Penandatangannya boleh dipilih, yang dipilih nanti pilih sekretaris gitu. Sehingga nanti notifikasinya permintaan tanda tangannya akan ke sekretaris. Nanti mungkin bisa saya sambil lihatkan kali ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, mohon mungkin bisa saya perlihatkan ya sekalian saja ini. Ya. Nah, nanti begitu seperti ini contohnya, menunggu penomoran, di detail penomoran kalau diklik, nanti di bawahnya dan nah nanti di bawah di bagian penomoran di sini nomori. Nah, ini Bapak dan Ibu, penandatangannya boleh dipilih apakah mau kepala desa yang menandatangannya atau siapa gitu. Atau siapa, atau sekretaris desa gitu. Ini dipilih. Nah, dengan begini nanti si surat itu akan terkirimnya ke akun Pak Sekretaris Desa gitu untuk ditandatangan. Jadi sekarang kepala desa dan sekretaris desa bisa menandatangan. Silakan tinggal dipilih saja mau ke mana di tanda tangannya gitu. Ini informasi yang mungkin belum semuanya, kalau ada yang belum melewatkan gitu, karena saya baru informasinya lewat WhatsApp grup. Kemudian tambahan yang lainnya lagi, Bapak dan Ibu, mohon izin Bu Kabid sebentar. Ini urusan intern dalam negeri informatika, nebeng jumbo gitu ya, biar cuma alhamdulillah tidak nebeng konsumsi aja. Nah, menu yang kedua Bapak dan Ibu, menu UMKM. UMKM menunya sudah kami keluarkan, tidak disimpan di listing. Tapi kami simpan di web desa, khusus ada menu
UMKM. Jadi UMKM punya menu tersendiri. Nah, ini mohon Bapak dan Ibu juga anggap aja lah ini kita membantu saudara-saudara kita yang punya UMKM, membantu mempromosikan gitu. Nanti setiap rupiah yang terjadi transaksi UMKM kita yang itu terjadi karena Bapak Ibu mempromosikan, mudah-mudahan itu jadi amal baik kita Bapak dan Ibu. Bantu UMKM, kita promosikan, kita tambahkan, klik UMKM, klik tambahkan. Nah, sekarang POM-nya sudah kami sesuaikan dengan permintaan dari Disperindag. Gitu. Jadi POM-nya sudah distandarisasi oleh Disperindag. Berikut juga kalau misalkan sudah punya NIB, PIRT, nomor halal, BPOM, HAKI, silakan diisikan. Kalau belum, ya dikosongkan saja. Gitu. Supaya nanti teman-teman di Disperindag dan di PTSP bisa memberikan bimbingan, mengetahui gitu mana UMKM yang harus dibimbing supaya mereka memiliki PIRT, memiliki NIB gitu atau memiliki SNI gitu. Nah, ini tujuannya sama, kita tujuannya untuk menjaring data. Dan setiap UMKM yang Bapak Ibu verifikasi yang didaftarkan melalui e-Office Desa itu akan langsung muncul di UMKM-nya itu langsung muncul di sini Bapak Ibu. Langsung muncul di e-Office ASN se-Kabupaten Sumedang. Jadi ada 6.000 ASN Kabupaten Sumedang yang setiap hari menggunakan e-Office. Nah, UMKM yang Bapak Ibu masukkan di e-Office ini itu bisa diakses di sini. Jadi kalau Ibu Kabid membutuhkan cireng garing misalkan. Nah, tinggal beli cireng garingnya bisa dilihat di UMKM di e-Office Ibu Kabid. Gitu. Ini salah satu bentuk ikhtiar kita membantu UMKM supaya bisa kita promosikan. Dan nanti langsung muncul di platform Direktori UMKM. Direktori UMKM Kabupaten Sumedang. Ini salah satu bagian dari strategi pimpinan kita dalam pemulihan ekonomi nasional. Jadi Bapak dan Ibu, meskipun saya sangat memahami pekerjaan Bapak dan Ibu di desa itu sangat-sangat banyak sekali, sangat berat sekali, datang lagi, A, B, C, D, E, dan segala macam gitu. Kalau Bapak Ibu niatkan untuk membantu, ya mudah-mudahan apa yang kita kerjakan itu menjadi amal baik kita gitu ya, membantu masyarakat kita supaya masyarakat kita itu bisa betul-betul sejahtera. Seperti untuk pengisian SDGs, nggak usah banyak-banyak Bapak dan Ibu, cukup sehari 50 saja. Syukur-syukur misalkan ya minimal sehari 100 lah gitu. 100 kakak kan bisa lumayan gitu. Lumayan dicicil gitu. Dan ingat, seberat apapun pekerjaan akan terasa ringan bila orang lain yang mengerjakan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif tadi sudah menjelaskan ya, sudah memberikan informasi juga. Yang pertama terkait dengan data saintis ya, di mana ini orang yang mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sehingga dapat berguna dalam menganalisis apa yang kita dapatkan. Kemudian juga ini juga membantu analisis itu untuk membantu memberikan keputusan yang lebih cepat dan lebih baik. Nah tadi Pak Arif juga selain data saintis tadi sudah menginformasikan terkait dengan penginputan data Desa Cantik Simpatik ini. Kalau kita lihat ini hanya baru beberapa, tidak semua desa, yang masih banyak desa-desa yang masih kosong, belum ada penginputan. Nah ini Pak Bupati ini di akhir tahun nanti akan mengevaluasi terkait dengan transformasi digital ini dan akan memberikan penghargaan kepada desa dan juga kecamatan yang memang penginputannya itu baik dan cepat. Nah itu nanti sebagai catatan nih, ini karena selalu dievaluasi oleh pimpinan-pimpinan kita sehingga data-data yang masuk ini masih sedikit, nah mungkin tidak akan memberikan big data yang baik untuk perencanaan ke depannya. Baik Bapak-Bapak dan Ibu semuanya, kami buka untuk diskusi atau sharing dari dua narasumber tadi.
kami persilakan mungkin bapak-bapak, ibu dari kepala desa ataupun dari kecamatan untuk memberikan pertanyaan ataupun hasil dari update datanya itu kenapa nol nih, mungkin ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh nanti Pak Arif dan rekan-rekannya. Kami persilakan, mangga bapak-bapak dan ibu. Mangga Bapak Ibu, satu acan bubar bila aya nu bade narosan. Naroskeun, narosan. Gitu Bu, kedah dikitikeun Bu. Satu acan bubar, mangga bila aya nu bade naroskeun. Ameh teu aya nu naros Bu, Di sarua Pak. Gitu. Assalamualaikum. Mangga Pak. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, mungkin saya ke Kominfo Bu, Pak Arif. Geget Pak Arif Bu. Sok, lah. Pertama Pak, kemarin kejadian Desa Kebon Kalapa dan Desa untuk SDGs. Nah, siap. Untuk dibahas Pak, atos Pak. Atos ngahartos Pak. Udah, siap. Udah, segitu ya Pak. Nuhun. Atos ngahartos Pak. Oh, yang muncul siap, nuhun Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Pokoknya mah kasadayana teman-teman di desa ku kajantenan kamari sim kuring neda dihapunten da kumaha Bapak Ibu panginten da tiasa kumaha deui gitu sim kuring oge atos diupayakeun berbagai cara berbagai upaya mungnya kitu buktosna lah gitu upami secara pertanggungjawaban mah abdi siap lah ditraktir ku Bapak Ibu sadayana oge gitu kanggo ngadebusna teh gitu. Itu abdi mah sakitu ti abdi Bapak hapunten. mangga ka anu sanesna bilih aya pertanyaan. Ya, ada kendala sistem atau apa? Mangga bapak-bapak dan ibu bilih aya kendala-kendala ketika penginputan data. Di sini ada Pak Arif nih pakarnya. Mengpeng menuju ayah Pak Arif, mangga. Kendala sinyal Ibu. Oh sinyal. Mohon harga. Bangun harga mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan saya waktu untuk bertanya. Gini Pak, mungkin kan tujuan dari semua itu membuat satu data, ya. Artinya kedepannya kita nggak perlu ngisi data-data dari pusat, misalkan dari kementerian, dari Kementerian Desa, Kementerian Sosial atau lain sebagainya, termasuk BPS. Kita tidak perlu ngisi satu-satu. Misalkan nanti ngambilnya langsung dari pusat data Sumedang atau masih sama kita Deskel, BPS, lain sebagainya. Itu gimana Pak? Baik, terima kasih Pak Agus ya dari Mangun Arga. Ini Bapak Ilham sama Pak Arif ini terkait dengan satu data karena dari Desa Mahulgarik nantinya mungkin tidak berkali-kali menginput ya Pak Agus ya. Jadi kalau misalnya itu dari kementerian kan beda-beda nih, ada kementerian ke desa ini, dari kementerian Prodes kayak seperti itu ya, bermacam-macam. Nah, mungkin misalnya dengan satu data ini apakah itu tidak usah lagi kita penginputan semuanya dari data-data yang diberikan oleh berbagai kementerian ataupun dari dari OPD mungkin itu ya Pak Agus. Iya. Kami persilakan gitu. Untuk Pak Ilham dulu. Mohon Bu Kabit. Terima kasih Pak Agus pertanyaannya. Jadi sebelum ini kok Pak Arif dapat snack ya? Atur nuhun tiba peda. Bikin pun Pak khusus bikin pun. Ya. Mungkin saya. Ya, Ibu. Pak. Terus. Pak Agus mungkin ya memang itu tadi saya katakan saya baru sekilas sih
terangkan tadi ya, memang Presiden Pak Jokowi itu sudah mengeluarkan Perpres 39 tahun 2019 bahwa beliau menginginkan adanya satu data Indonesia gitu ya. Nah itu yang mungkin memang masih menjadi PR kita dan ingin dirintis ini. Saya juga dengan Bro Arif ini lagi menuju ke sana, mudah-mudahan Pak doakan saja dan minta dukungan dari semua. Ini juga pernah kita berbicara dengan diskusi dengan Pak Sekda ya Pak Arif ya. Nanti mudah-mudahan ini PR juga buat Pak Arif bisa menciptakan suatu aplikasi yang nanti misalnya tadi saya katakan desa cantik itu hanya brand aja. Di atas aja namanya desa cantik. Nanti di bawahnya itu sudah ada terkandung ada Prodeskel, ada IDM, ada SDGs, ada apa dan sebagainya gitu. Dan memang ini dialami semua Pak, semua kabupaten kota masih begitu. Jadi satu data Indonesia yang diwacanakan oleh Pak Jokowi itu memang itu cita-cita beliau dan cita-cita kita semua, tapi itu masih wacana dan belum insya Allah belum terwujud 100% dimanapun di belahan bumi Indonesia pun. Nah justru di Sumedang coba kita ciptakan itu. Nanti waktu ada menteri kemarin PMD juga, sebenarnya sudah melihat semboyan Pak Arif sudah buat di atasnya. Sumedang satu data untuk satu data Indonesia. Nah, mudah-mudahan di Sumedang bisa menjadi pelopor satu data itu Pak. Ya mudah-mudahan. Ya sekarang mau Wayahna mungkin masih begitu Pak ya. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa satu kali input semua data ini gitu. Itu mimpi kita gitu Pak ya. Pak Agus ya. Pak Ginton ya. Pak Agus. Pak Arif mungkin mau menambahkan. Nah, mangga Pak Kabid nih, Pak Kabid kan usok nyambungkeun ya, nyambungkeun data dari berbagai data-data yang dari berbagai kementerian. Nah, ini mungkin bagaimana caranya nanti Sumedang Indah bisa menjadikan satu data Indonesia nih, karena yang lain pun sama belum. Nah, mudah-mudahan nih Pak Agus nanti kalau Pak Agus hanya membutuhkan yang dari SDGs tinggal klik sudah ada semua. Ini jadi tidak usah lagi input lagi, tinggal diklik-klik aja kalau kata Pak Arif. Kami persilakan Pak Arif. Terima kasih Pak Ilham. Snackna abdi di desa teuing Pak. Tapi tiba peda Pak di Pasihanana tiba peda. Bapak dan Ibu, satu data Sumedang kita sudah terwujud. Insya Allah kalau di Sumedang kita sudah terwujud ke satu data. Karena kami di Diskominfo Sanditik betul-betul sekarang memerankan peran sebagai wali data. Semua data-data di semua sektor pembangunan kita sudah memiliki aksesnya. Yang menjadi masalah adalah ke instansi vertikal, ke kementerian, ke lembaga. Nah, itu yang menjadi masalah. Dan kami terus berupaya kepada itu. Khusus untuk Kabupaten Sumedang, kemarin kebetulan Bro Ilham juga kan ketemu dengan dari Satker Satu Data Nasional, Pak Dr. Agung, sudah disampaikan dan beliau sangat support ke kita. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo lewat Bakti Kominfo dan minggu depan kami akan mengadakan Zoom meeting tentang e-office desa yang akan diadopsi juga oleh Kementerian Kominfo. Dan nanti Kominfo akan membuatkan namanya service busnya. Mudah-mudahan untuk satu data nasional benar-benar bisa dimulai dari Sumedang. Karena kita menurut penilaian di Jakarta, ya mohon maaf, sepertinya baru Sumedang yang betul-betul siap untuk integrasi menuju Indonesia satu data. Jadi nanti Kominfo yang akan menyediakan service busnya, service bus government-nya, dan kita Kabupaten Sumedang yang akan dijadikan pilotingnya. Nah, mudah-mudahan ini dilancarkan. Jadi teman-teman di desa, saya kemarin juga ke Bappenas, ke Satker Satu Data Nasional itu sampaikan bahwa teman-teman di desa itu 1 tahun itu harus mengisi 7 aplikasi berbeda untuk mengisi data yang sama. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Jadi kami akan terus berupaya, mudah-mudahan ke depannya teman-teman itu cukup sekali ke aplikasi, sekali ngisi semua pekerjaan langsung beres. Bukan cukup sekali ke bank 35 bulan cicilan. Terima kasih. Terima kasih. Itu Pak Agus ya. Mudah-mudahan di Kabupaten Sumedang ini terwujud ya satu data
yang pertama nanti di Indonesia, sehingga desa-desa ini bisa mempunyai data yang tidak kesana kemari lah dari kementerian ini. Jadi tinggal klik satu data itu bisa memberikan data untuk yang memerlukan. Nah, mungkin ini dimulai dari update data ini nih yang Desa Cantik Simpatik juga nih Pak Agus ya. Oke, betul. Cikal bakalnya dari sini, Bu. Ya. Nah, karena ini yang paling diapresiasi itu Bapak Ibu oleh Kominfo Pusat, oleh Bappenas kemarin itu e-office desa yang bikin mereka salut. Di kita dengan statistik itu istilahnya teh apa Pak? Apa kemarin teh? Komunikasi, postering apa sih? Pokoknya konsep kita itu sudah on the track dan sudah sangat bagus gitu. Tinggal kita menjaga kontinuitas gitu. Nah, yang hebat teman-teman di desa. Salut. Nah, jadi gitu ya, Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Ini dari desa kami persilahkan nih untuk secepatnya mengupdate data ya. Tadi kata Pak Arif, gak usah banyak-banyak nih, sehari 50 KK. Nah, kalau misalnya masih ada waktu nih dalam sehari, boleh ditambah jadi 100 KK. Nah, ini kan dalam jangka waktu yang singkat, ini bisa seluruh KK terinput ke dalam Desa Cantik Simpatik ini. Nah, itu mungkin Bapak-bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin ditanyakan? Sebelum ditutup nih kata Pak Arif. Moal Bu, Kak Abdi mah ada sesuatu lagi ngajapri Bu, Kak Abdi mah ngajapri. Kade Pak Arif tadi pengker teh. Mangga. Terus cekap badai ka Pak Arif poe langsung. Terus segara duhun Bu, nomor Abdi mah Bu segara duhun. Baik Bapak-bapak dan Ibu semuanya, kalau tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak-bapak dan Ibu semuanya, kita akan akhiri ya kegiatan pada siang ini, di mana kita untuk transformasi digital ini, untuk khususnya untuk optimalisasi pelaksanaan program Desa Cantik Simpatik ini, kami harapkan Bapak dan Ibu kepala desa cepat-cepat untuk menginput data sehingga di bulan Oktober ini kita sudah semua desa menginput 100%. Nah, ini bisa menjadikan tadi salah satu untuk cikal bakal big data, satu data ya untuk Kabupaten Sumbawa dan khususnya untuk satu data Indonesia. Juga tadi sudah dikatakan bahwa evaluasi Pak Bupati ini di akhir tahun akan melihat mana diberikan penghargaan kepada desa-desa yang cepat dan bagus dalam pengupdatean data ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini Bapak-bapak tidak bosan-bosannya untuk terus menginput data atau mengupdate data, menginput Desa Cantik Simpatik itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Bu Meti, Pak Arif. Dan pada guys, naon? Guys, dino pikiran guys.